Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah pagi ini masih diberikan kesempatan untuk kita dalam melakukan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Meskipun dalam pembelajaran online, tetapi kita harus tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Tidak boleh lesu, tidak boleh lunglai, tidak boleh malas ya, karena kita harus tetap semangat dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, pada minggu lalu, Ibu telah membahas mengenai materi kebijakan fiskal, yaitu pengertiannya, tujuannya, fungsinya, serta peran dari kebijakan fiskal. Pada minggu sekarang, Ibu akan membahas materi kebijakan fiskal mengenai instrumen dari kebijakan fiskal, penganggaran dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, serta bentuk-bentuk dari kebijakan fiskal. Coba masih ada yang ingat mengenai materi minggu lalu mengenai kebijakan fiskal? Apa itu arti dari kebijakan fiskal? Ya, sekedar mengingatkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengubah kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Bagaimana? Masih ingat mengenai kebijakan fiskal? Ibu harap materinya dibaca kembali, karena ini akan menjadi bekal kalian dalam mengerjakan soal-soal atau ujian. Nah, selanjutnya, Ibu akan memaparkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, agar siswa dapat memahami instrumen dari kebijakan fiskal. Yang kedua, agar siswa dapat memahami kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, agar siswa dapat memahami penganggaran kebijakan fiskal. Dan yang keempat, agar siswa memahami bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu di sini akan memulai menjelaskan materi mengenai instrumen dari kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama ada pajak. Nah, ada yang tahu apa itu arti dari pajak? Ibu jelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara dan sifatnya memaksa, atau bisa dikatakan juga sebagai pemindahan sumber daya dari sektor rumah tangga, dari sektor perusahaan atau dunia kerja ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib melakukan balas jasa secara langsung. Maksud dari kita tidak bisa merasakan balas jasa secara langsung di sini, kita tidak merasakan apa yang pemerintah berikan ketika kita telah membayar pajak. Nah, beda lagi dengan retribusi. Nah, retribusi di sini kita bisa merasakan secara langsung setelah kita membayar pungutan atau anjuran pembayaran yang harus kita lakukan. Nah, contohnya seperti ketika kita membayar parkir, kita harus membayarnya, tetapi kita merasakan bahwa motor kita itu sudah dijaga oleh tukang parkir. Seperti itu. Selain itu, pajak juga memiliki beberapa tarif. Nah, yang pertama ada tarif progresif. Apa sih tarif progresif ini? Jadi, tarif progresif ini ketika kita mendapatkan penghasilan yang tinggi, maka pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah juga akan tinggi, karena tarif progresif ini memiliki tax rate yang tinggi. Nah, penerapan tarif ini diterapkan pada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini pajak terhadap upah yang kita dapat atas pekerjaan kita. Nah, yang kedua ada pajak degresif. Nah, pajak ini tax rate-nya rendah, jadi bisa diartikan sebagai apabila penghasilan kita tinggi, maka pajak yang kita bayarkan akan rendah karena memiliki tax rate yang rendah. Nah, yang ketiga ada pajak proporsional. Nah, pajak ini bersifatnya tetap, contohnya seperti dalam PPN. Nah, ketika kita berbelanja ke Alfamart, misal kita berbelanja Rp100.000,
kita akan tetap mendapatkan potongan pajak sebesar 10%. Begitupun dengan orang yang berbelanja ke Alfamart senilai Rp500.000. Nah, mereka juga akan tetap sama mendapatkan tax rate pajak yaitu sebesar 10%. Nah, yang keempat, ini adalah tarif pajak yang terakhir, yaitu tarif pajak regresif. Nah, tarif ini akan selalu tetap karena telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu contohnya seperti dalam Materai 3.000, Materai 6.000, dan Materai 10.000. Bisa dipahami ya mengenai tarif pajak. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Bu hubungannya kebijakan fiskal sama pajak? Coba di sini ada yang tahu mungkin apa hubungannya? Baik, Ibu jelaskan hubungan antara kebijakan fiskal dan pajak di sini yaitu karena pajak bisa menambahkan pendapatan pemerintah. Nah, dengan pendapatan pemerintah bisa memenuhi kebutuhannya serta bisa memeratakan pembangunan di Indonesia. Tentunya terjadinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini diakibatkan oleh pertumbuhan produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Nah, seperti pada tabel berikut ini. Bisa dilihat tabel di samping, perhatikan secara seksama. Nah, ketika perubahan tarif pajak terjadi, maka akan mempengaruhi terhadap perubahan pendapatan para wajib pajak, baik akan meningkat ataupun akan menurun. Nah, setelah itu akan mempengaruhi juga terhadap konsumsi para wajib pajak menjadi menurun atau sebaliknya. Nah, di lain pihak, jumlah pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk pembangunan ekonomi secara makro, sehingga pendapatan nasional secara keseluruhan menjadi meningkat. Bagaimana bisa dipahami mengenai instrumen dari kebijakan fiskal? Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai penganggaran kebijakan fiskal. Untuk penganggaran pemerintah dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada anggaran tidak berimbang dan yang kedua ada anggaran berimbang. Nah, untuk anggaran tidak berimbang dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada anggaran karena defisit, di mana pemerintah melakukan pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Contohnya seperti pemerintah membayar gaji, membayar hutang luar negeri ataupun dalam negeri. Terus ada lagi contohnya yaitu membeli barang-barang peralatan baik di sektor pendidikan, sektor pertambangan, pertanian, dan sebagainya. Dengan adanya pengeluaran pemerintah ini akan mempengaruhi terhadap faktor produksi, distribusi, konsumsi, serta pemerataan perekonomian. Karena tanpa kita sadari, produksi akan meningkat, distribusi akan merata, konsumsi akan berubah, dan pemerataan perekonomian akan menjadi stabil. Untuk anggaran yang kedua yaitu anggaran surplus, di mana pemerintah melakukan lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Nah, contoh pemasukan di sini yaitu dari pajak, dari pendapatan non pajak, serta dari hibah. Nah, kita bisa mendapatkan pendapatan dari pajak berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak pembelian internasional, serta pajak bea masuk dan cukai. Nah, serta kita bisa mendapatkannya dari hibah. Hibah ini bantuan atau sukarela yang kita terima dari negara lain atas musibah yang kita alami. Contohnya seperti apabila Indonesia dilanda musibah tsunami, secara otomatis bangunan yang berada di Indonesia ini mengalami kerusakan. Nah, disitulah uang hibah berfungsi untuk memperbaiki pembangunan di Indonesia. Adapun pendapatan dari non pajak yaitu contohnya seperti pendapatan dari hasil sewa dari perusahaan swasta, seperti itu. Nah, yang kedua ada anggaran berimbang. Nah, anggaran ini terjadi apabila pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan.
Tujuannya untuk menetapkan atau memastikan anggarannya serta mendisiplinkan sebuah negara. Sampai sini bisa dipahami mengenai penganggaran kebijakan fiskal, yang mana terdapat dua kategori, yaitu kebijakan anggaran berimbang dan anggaran tidak berimbang. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah memiliki dua kategori. Yang pertama ada kebijakan fiskal stabilisator otomatis, di mana sering ditemui di negara maju. Kebijakan ini biasanya sudah memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment. Apa sih Bu transfer payment itu? Ada yang tahu mungkin transfer payment itu apa? Ibu jelaskan bahwa transfer payment adalah pemberian pendapatan dari pemerintah kepada masyarakat tanpa harus adanya balas jasa. Seperti beasiswa, uang pensiunan, jaminan sosial, jaminan pengangguran, serta lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah kebijakan fiskal stabilisator otomatis. Yang kedua ada kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau pemungutan pajak untuk mengalami masalah ekonomi yang sering dihadapi. Seperti itu. Dalam melakukan kebijakan fiskal diskresioner, pemerintah menggunakan alat sebagai berikut. Yang pertama ada mengubah jumlah pengeluaran pemerintah. Semakin tingginya tingkat pengangguran, pemerintah meningkatkan kegiatan perekonomian dengan pengeluaran agregat atau dengan melakukan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Gunanya adalah untuk melakukan peningkatan perekonomian, karena dengan adanya pengeluaran pemerintah yang tinggi seperti yang telah Ibu katakan tadi, maka ini akan berpengaruh terhadap faktor produksi, distribusi, konsumsi, serta keseimbangan perekonomian. Secara otomatis ini dilakukan pada saat Indonesia mengalami resesi. Seperti itu. Cara yang kedua yaitu dengan merubah sistem pungutan pajak. Karena tingkat pengangguran semakin tinggi, salah satu langkah pemerintah yaitu mengurangi pajak pendapatan. Dengan berkurangnya pajak pendapatan ini, maka akan menambah daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, sehingga konsumsi dalam suatu perekonomian di Indonesia ini menjadi meningkat. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya materi terakhir yaitu bentuk-bentuk dari kebijakan fiskal. Ada yang tahu ada berapa jenis atau bentuk dari kebijakan fiskal? Ya, betul, 2 ya, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan belanja pemerintah dan menurunkan tarif pajak. Gunanya untuk apa, Bu? Ada yang tahu mungkin? Ya, gunanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian seimbang. Kondisi ini biasanya terjadi apabila di Indonesia sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Dengan adanya peningkatan belanja pemerintah, maka ini akan berpengaruh terhadap produksi yang telah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Di mana ketika produksi meluas, maka akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Kebijakan ini juga dilakukan pada saat Indonesia mengalami depresi. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ekspansif ini, perekonomian Indonesia akan lebih stabil lagi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif.
Nah, kebijakan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah pada saat daya beli masyarakat melambung tinggi dan biasanya ketika terjadinya inflasi. Nah, pemerintah melakukan kebijakan ini dengan cara menaikkan tarif pajak. Otomatis secara tidak sadar, ketika tarif pajak meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun atau konsumsi masyarakat akan menurun sehingga inflasi tidak akan lagi terjadi atau inflasi tidak melambung terlalu tinggi seperti itu. Jadi, gunanya dari kebijakan fiskal kontraktif ini untuk mengendalikan inflasi. Nah, materi telah disampaikan dari awal hingga akhir. Untuk saat ini mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang baru. Mudah dipahami bukan untuk materi dari awal sampai akhir? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kebijakan fiskal memiliki instrumen, memiliki penganggaran, jenis-jenis yang mana dari setiap komponen ini sangat penting terhadap perekonomian di suatu negara. Nah, bisa dikatakan bahwa instrumen dari kebijakan fiskal yaitu terdapat pajak. Nah, pajak di sini sangat berguna bagi kebijakan fiskal, yaitu sebagai pendapatan suatu negara. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya. Jangan lupa, jangan putus sampai di sini. Kalian harus mencari lagi materinya lebih dalam, karena semakin kita ingin tahu atau semakin kita mencari, maka ilmu yang kita dapat semakin luas. Seperti itu ya anak-anak. Materi untuk semester ini telah disampaikan semuanya. Jangan lupa mengerjakan PAS dengan jujur, dengan hikmat. Nah, jangan lupa juga belajar agar dalam proses pengerjaannya berjalan dengan lancar. Nah, setelah Ibu memaparkan materi ini, diharapkan kalian mencari lagi materi di sumber lain. Karena semakin kita mencari atau semakin kita ingin tahu, ilmu yang akan kita dapat ini semakin luas ya anak-anakku. Jangan lupa juga tugas yang Ibu berikan dikerjakan ya nak, karena ini bersifat wajib. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.